Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan melakukan review salah satu receiver terbaru line up dari HelloBox, yaitu HelloBox 6 Combo, seperti yang saya pegang ini. Sebelumnya untuk receiver ini juga sudah pernah kita unboxing dan lakukan quick review, linknya terdapat di pojok kanan atas. Seperti yang kita lihat di sini ya, di mana kita memiliki adaptor untuk adaptor yang digunakan oleh receiver ini dengan spesifikasi 12 volt 1 ampere. Quality build up-nya cukup bagus, housing-nya terbuat dari plastik, tapi plastiknya ini adalah plastik yang solid. Untuk remote control-nya adalah seperti ini, biasa-biasa saja. Untuk remote control-nya ini biasanya digunakan oleh receiver yang low end, receiver-receiver yang harganya sangat murah sekali, di harga 150 ribuan. Remote control-nya desainnya juga seperti ini. Untuk housing-nya atau casing-nya ini biasa saja ya, tidak begitu solid, tapi kita diuntungkan di mana untuk tombol-tombolnya ini cukup empuk, tidak licin karena terbuat dari karet, tidak memiliki fitur infrared learning function. Makanya saya katakan remote control dari HelloBox 6 Combo ini adalah remote control yang biasa-biasa saja, yang biasanya digunakan pada receiver-receiver yang harganya di rank 150.000 sampai dengan 250.000 rupiah. Untuk baterainya sendiri menggunakan 2 buah baterai AAA, tidak disertakan dalam paket penjualannya untuk baterainya tersebut. Sebelum kita mengulas tentang HelloBox 6 Combo-nya ini, saya sedikit akan membicarakan terkait dengan Wi-Fi-nya. Untuk HelloBox 6 Combo ini, dia tidak dilengkapi dengan LAN port seperti yang kita lihat ya. Dan juga tidak terdapat built-in Wi-Fi. Jadi mau tidak mau, kita harus menggunakan Wi-Fi dongle seperti ini. Dan ini harus kita beli secara terpisah. Range harganya sendiri untuk HelloBox 6 Combo ini di marketplace Indonesia itu di kisaran harga 530.000 sampai dengan 600.000 rupiah tanpa WiFi dongle. Jadi WiFi dongle-nya itu harus dibeli terpisah lagi ya. Sementara kalau teman-teman ingin membelinya di AliExpress itu bisa didapatkan di harga 400.000 lebih sedikit, tapi tanpa WiFi dongle. Namun apabila disertakan dengan WiFi dongle-nya ya tidak sampailah 500.000 rupiah. Namun kita harus memikirkan pajak importnya. Jadi ya kurang lebih hampir sama saja mau ngimpor sendiri ataupun dibeli di seller lokal kita. Nggak ada bedanya. Dan untuk Wi-Fi dongle-nya itu mendukung ya, chipsetnya itu MT maupun RT. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Baik, ini adalah receiver HelloBox 6 Combo tersebut, di mana ukurannya sangat mungil kecil sekali, hanya satu telapak tangan saya saja. Jika kita perhatikan di semua sisinya, ya kita dapat melihat ya untuk ventilasi udara itu hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja. Pada bagian sampingnya ataupun pada bagian atasnya itu tidak ada ya. Sehingga saya khawatir ini akan terjadi overheating walaupun ventilasi udaranya banyak pada sisi bagian bawah ini. Namun tentunya hawa panas yang dikeluarkan oleh HelloBox 6 Combo ini nanti akan terhalang sama permukaan meja ataupun dinding ya. Jadi ya ini akan sia-sia saja sih, kurang begitu banyak membantunya. Nanti akan kita coba ukur dengan menggunakan termometer shotgun. Lalu pada sisi bagian yang lain, kita mulai saja pada sisi bagian atasnya ini ya. Kita dapat menemukan berbagai macam tombol-tombol di sini. Ada lengkap tombol-tombolnya, sangat penting sekali. Bisa digunakan sebagai pengganti sih dari remote control. Walaupun nanti HelloBox 6 Combo ini juga dapat dikendalikan dengan menggunakan smartphone. Jadi ya tidak perlu khawatir ya apabila remote controlnya ini rusak. Kemudian pada bagian samping-sampingnya polos ya, kecuali pada bagian samping belakangnya kita bisa menemukan berbagai macam port yang ada di sini. Dan bisa kita lihat ya tidak terdapat LAN port dan ini juga tidak ada built-in Wi-Fi-nya. Makanya tadi tuh kita harus menggunakan Wi-Fi dongle seperti ini dan harus dibeli secara terpisah. Dan seperti biasa ya, di sini ada port untuk adaptor 12 volt 1 ampere, USB port nya itu ada 2, namun ini masih menggunakan versi 2, bukan menggunakan versi 3. HDMI in, kemudian AV out, jadi ini masih dapat digunakan pada televisi tabung. Kemudian ini ada T2 in, ini adalah untuk televisi digital, dan S2 in, ini adalah untuk parabola. Dan seperti itu ya, kurang lebih bentuk desain dari HelloBox 6 Combo ini. Materialnya terbuat dari plastik. Plastiknya ini plastik yang biasa-biasa saja sih. Ya terkesan ringkih dan ini ya dibanderol di harga 530.000, worth it nggak ya? Baik, selanjutnya kita akan coba lihat berbagai macam fitur yang dimiliki oleh HelloBox 6 Combo ini. Semoga saja fitur yang kita dapatkan sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Untuk booting tidak butuh waktu lama, sangat cepat jika dibandingkan dengan receiver lain yang sejenis. Hanya butuh waktu 10 detik saja. Saat perpindahan antar channel terdapat black screen seperti yang kita lihat berikut ini, yang durasinya cukup lama untuk channel-channel tertentu.
Namun untuk perpindahan ini cukup lancar dan tidak terdapat notifikasi scramble di channel yang menggunakan protokol CC-cam maupun scam. Tampilan user interface dari receiver ini seperti yang kita lihat biasa-biasa saja. Hampir sama saja seperti receiver lain yang harganya setengah dari ini. Simple, kurang menarik, kaku, namun beruntungnya masih tetap informatif. Untuk channel tertentu yang mendukung, sama seperti receiver lainnya, tentu saja HelloBox 6 Combo ini juga dilengkapi dengan fitur EPG, yang merupakan fitur standar, yang memberikan kemudahan untuk menentukan acara yang ingin ditonton. Tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Namun sangat disayangkan masih terdapat bugs pada fitur ini. Untuk dapat berpindah ke audio yang telah kita tentukan, maka channelnya harus dipindahkan ke channel yang lain terlebih dahulu dan balik lagi ke channel tersebut. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Sesuai dengan namanya, HelloBox 6 Combo selain berfungsi sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai STB televisi digital. Namun sayangnya untuk fitur ini tidak dapat saya cobakan dikarenakan lokasi saya sekarang ini belum tercover oleh televisi digital tersebut. Receiver HelloBox 6 Combo hanya dapat memuat untuk 8 daftar favorit saja, tidak dapat untuk ditambahkan. Dan untuk daftar favorit yang tersedia secara default, beruntungnya dapat di-rename. Tersedia 3 pilihan tampilan menu yang dapat dipilih sesuai dengan selera, yaitu Grace, Blue Sky, dan Sunset. Untuk tampilan menu ini saya akan coba ganti ke Blue Sky saja. Dan ternyata nyaman di mata. Dengan mendownload aplikasi DVB Finder di Play Store, maka smartphone dapat digunakan untuk melakukan tracking satelit dengan cara mengkoneksikan smartphone tersebut ke receiver ini. Ada satu fitur yang tidak saya temukan pada receiver lain, yaitu Stream Out. Fitur ini berguna untuk mereshare channel-channel pada receiver ini untuk dapat ditonton oleh orang lain dengan menggunakan aplikasi DVB Player menggunakan fitur Sat Anywhere. Banyak aplikasi yang didukung oleh receiver ini. Selain YouTube dan MyTube, juga terdapat aplikasi untuk keperluan IPTV seperti M3U Player, Extreme, dan Live IPTV. Live IPTV ini merupakan layanan IPTV gratis dari HelloBox 6 Combo. Aplikasi YouPorn ini tentunya sangatlah mengganggu, membuat kita menjadi tidak nyaman. Untuk menyembunyikannya, silakan masuk ke sistem, lalu pilih parental lock, masukkan password 0 sebanyak 4 kali, dan set option YouPorn ke off. Maka aplikasi tersebut akan disembunyikan. Receiver ini mendukung Dolby Audio, tinggal dihubungkan saja ke sound system yang mendukung. Jangan lupa sebelumnya option digital audio di-set ke BS Out. HelloBox 6 Combo tidak dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi. Untuk terkoneksi ke jaringan internet haruslah menggunakan Wi-Fi dongle, modem 3G, 4G, dan LAN port adapter. Untuk harga Rp530.000 di marketplace Indonesia, receiver ini dalam paket penjualannya belum termasuk Wi-Fi dongle ataupun LAN port adapter. Berikut protokol-protokol yang didukung oleh receiver ini. Untuk protokol CC-cam dapat menyimpan sampai dengan 16 akun. Ini yang banyak dikhawatirkan dan ditanyakan oleh calon pengguna HelloBox 6 Combo, yaitu fitur TS Delay. Receiver ini memang tidak memiliki fitur tersebut, namun walaupun begitu tetap saja lancar seperti ini. Lengkapnya silakan cek saja di IG kita. Tentu saja receiver ini mendukung auto roll biscuit dan powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi menginputkannya secara manual. Turn that heat down. Go in there. This is the trick.
Berikut enskripsi key yang didukung oleh HelloBox 6 Combo. Nah, tentunya banyak yang penasaran dengan bonus gratis scam IDN selama 1 tahun yang merupakan selling key value dari receiver ini. Kita coba untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Dan ternyata benar, gratis scam IDN selama 1 tahun sampai dengan tanggal 12 Agustus tahun 2022. Untuk sebagian channel dan satelit yang open dengan menggunakan scam IDN ini adalah sebagai berikut. And it's headed for the Iceland coast. Give me the third shift. Take an Ambien. Wait, I can't chaperone these kids alone. Yo! Walaupun bukan yang termurah, untuk channel-channel multi-stream yang terdapat pada satelit ABS-2 dapat berjalan dengan baik. Antara surah yang paling pendek, yang paling seronok kita nak baca dalam sembahyang. Kita roti yang fresh, segar setiap hari pada harga yang sangat mampu. Selain mendukung multi-stream, untuk channel-channel T2MI pada satelit Yamal 601 juga dapat di-lock dengan sempurna. Receiver ini mendukung format AVS Plus, seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang sangat berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. HelloBox 6 Combo dapat juga berfungsi sebagai media player, untuk memutar musik, video, bahkan untuk melihat foto. Dengan menggunakan aplikasi DVB Player yang dapat di-download di Play Store, kemudian kita koneksikan ke receiver ini, maka kita dapat menonton dengan menggunakan smartphone. Tidak itu saja, smartphone juga dapat digunakan sebagai pengganti remote control. Keduanya memakai masker. Memakai masker dapat menurunkan risiko. Tidak hanya untuk smartphone, aplikasi DVB Player juga tersedia untuk PC maupun laptop. Namun dikarenakan koneksi menggunakan Wi-Fi, streaming tidaklah begitu lancar. Untuk kodek 422 via web server saat saya cobakan ke channel OCC3 pada satelit AsiaSat 5 tidak lancar. Dikarenakan setiap 1 detik muncul permintaan untuk biskey baru, padahal biskeynya sudah ada dan tidak berubah. Sepertinya ini dikarenakan munculnya notifikasi scramble pada layar yang ditanggapi oleh receiver sebagai permintaan biskey, walaupun biskeynya sudah tersedia sebenarnya. Sementara untuk feed siluman belum dapat dicobakan dikarenakan transporternya belum aktif. Posisi ventilasi yang tidak didesain dengan baik hanya terdapat pada posisi bagian bawah saja, sehingga menyebabkan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam box ini menjadi tidak lancar, berpotensi menyebabkan terjadinya overheat, berujung pendeknya umur dari receiver ini. Pada temperatur suhu ruangan 25 derajat Celcius setelah dinyalakan baru 45 menit saja, temperatur box ini adalah 53,8 derajat Celcius. Ada baiknya dipertimbangkan untuk menggunakan cooling pad. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. HelloBox 6 Combo selain dapat digunakan sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai STB TV digital. Mendukung T2MI, multi-stream, auto roll biskey, dan powerful dengan selling key value gratis scam IDN selama 1 tahun dan IPTV. Tidak memiliki LAN port dan built-in Wi-Fi dengan spesifikasi dan quality build up yang biasa-biasa saja. Namun bonus gratis scam IDN selama 1 tahun dan IPTV patut dijadikan sebagai pertimbangan sebelum membeli receiver ini, walaupun tidak ada jaminan untuk kelangsungan scam dan IPTV tersebut. Jika Anda mencari receiver dengan kualitas dan spesifikasi yang bagus di range harga Rp500.000 sampai dengan Rp600.000, receiver ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun jika pertimbangannya adalah gratis scam IDN selama 1 tahun, ini adalah pilihan yang paling cocok.
lebih murah dibandingkan daripada berlangganan per bulan, di mana untuk scam IDN ini per bulannya berada di range harga Rp60.000 sampai dengan Rp80.000. Baik, demikianlah video full review receiver HelloBox 6 Combo. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.